Percobaan Zyda-Scope kita gunakan untuk melihat sinyal pada frekuensi 1 kHz 1000 Hz seperti ini. Kemudian untuk ininya, untuk sinyalnya saya ganti, untuk channel 1 tetap sinus, sedangkan channel 2 saya input dengan signal square, maka bentuknya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa, kembali lagi di channel Ngoprek di Rumah YouTube. Kali ini saya mencoba untuk osiloskop dengan Zyda-Scope ya. Osiloskop berbasis Arduino, di mana Arduino difungsikan sebagai mesin front end di sini. Kemudian ini sudah tersedia Arduino-nya, ada input leveler, kemudian ada signal generator ICL 8038 yang bisa saya gunakan dari 20 Hz hingga 6000 Hz, masih di frekuensi audio. Nah, konfigurasinya seperti ini, tidak ada yang spesial, dan lebih jelasnya untuk skemanya adalah seperti ini ya. Dari skema ini bisa mudah ya, ini ACL 8038, ada 3 output, sinus, triangle, dan square. Kemudian ya diinput saja ke A0 dan A2. Dan sebelum masuk ke A0 dan A2, ini ada yang saya maksud dengan ini. Ini adalah skemanya seperti ini. Ini fungsinya untuk mengatur signal agar bisa dibawa naik turun di aksis Y atau garis vertikal, naik turun, garis horizontal tapi bisa naik turun vertikal, seperti yang saya demokan di video. Kemudian dari sini kita langsung saja ke laptop untuk penjelasan lebih detailnya, karena ini adalah Arduino Zyda Oscilloscope. Ini mempergunakan Arduino sebagai front end. Sampling data masuk lewat USB, kemudian ke laptop. Seperti itu untuk konsepnya. Zyda-Scope Arduino Oscilloscope 8 channel maksimum 100 kHz. Standalone PC software. To use your Arduino as an oscilloscope, support up to 8 channels at rates up to 100 kHz. Jadi Arduino Anda bisa kita gunakan untuk sebagai front end ya, osiloskop, dan juga dia sebagai semi prosesor untuk osiloskop di sini. Jadi tetap saja kita mempergunakan osiloskop Zyda-Scope ini harus dengan PC atau laptop, karena untuk layarnya didisplaykan di osiloskop. Ini didisplaykan di PC atau laptop. Nah, ini seperti ini untuk GUI-nya kalau sudah membaca. Hanya perlu Arduino saja dan beberapa komponen yang sudah saya jelaskan di depan. Nih, fiturnya mampu membaca dengan bandwidth analog sebesar maksimum 100 sampling rate kilohertz di sini. Kemudian mampu hingga 100 kHz. Saya anggap ini bandwidth analog. Up to 8 channel simultaneously, basic trigger, cursor function, basic recording, bisa untuk merekam ke file CSV. Nah, download saja di sini. Kemudian ada satu persyaratan nantinya, setelah di-download maka Anda berurusan dengan Arduino-nya. Kita buka Arduino-nya. Nah, setelah terbuka, ini langsung tadi terakhir ya yang saya buka, jadi langsung untuk sketchnya yang ini ya. Sketchnya ada berapa line nih? 230 line kode. Kemudian di sini untuk kodenya ini saya nggak ngerti, ini sudah merupakan level tingkat tinggi ya. Ini sudah semi hardware ya. Jadi semi level ke mesin ini untuk pembacaan untuk ininya. Kalau saja sederhana saja, asal file ini kemudian dikompil successful ya, tinggal kita upload ke Arduino. Nah,
Setelah diupload, kemudian Anda menjalankan untuk softwarenya. Setelah diupload, menjalankan softwarenya, kemudian exit. Anda harus exit, kemudian hardware dari Arduino harus kita upload SCAD lagi. Memang seperti itu untuk prosedurnya. Kemudian ketika create di sini, dia akan membuat file .jfg di sini. Ini delete dulu karena ini nanti otomatis dibuat oleh file zydascope.exe ini, zs.exe ini nanti ini otomatis ini dibuang dulu yang awal tadi karena nanti akan timbul bottleneck. Nah, setelah di delete kemudian jalankan lagi untuk zydascope-nya dan akan seperti ini. Kemudian akan kita jalankan device and printer. Berbagai cara sudah dilakukan dan belum menemukan kestabilannya. Terkonek ke dan saya COM5. juga menggunakan display lain. Kemudian untuk setting ininya seperti displaynya yang dia gunakan. Nanti apakah bisa dia cek dulu untuk dari properties ini hardware bisa properties, normal, kemudian port setting begitu mirza. 9600. Ya, demikian Sepertinya dia saya mengenai langsung ya. Coba kita cepatkan hingga 115 200. Ini paling cepat yang stable 8 bit, kemudian oke dan oke. Setelah itu minimize kembali. Sudah terkonek ke COM5 dan kita tentukan di sini channel yang akan kita pakai. Dijelaskan dia langsung bisa digunakan sebanyak 8 kanal, tetapi saya hanya menggunakan 2 kanal. 2 kanal saya kasih spasi, 1 kanal tidak dipakai. Ini coba aja apakah ada pengaruhnya. Saya pikir ini lebih baik memberikan separasi 1 kanal tidak dipakai. Jadi saya memakainya channel 0 di A0 dan A1 A2. Kemudian akan kita connect. Nah, langsung jalan. Kemudian dari sini akan saya coba jelaskan dulu dari menunya. Ini saya disconnect dulu. Kemudian di sampling rate. Nah, ini menentukan kecepatan daripada osiloskop. Dikatakan dia mampu hingga 100 kHz. Ini bisa disetting hingga 99. Kemudian saya akan tepatkan saja karena ini saya memakai logika bahwa ini adalah juga masih berupa soundcard osiloskop juga. Kemampuan samplingnya saya buat menjadi ini, menjadi 44 ya. 44 kHz itu biasanya. Ini harus dinolkan dulu. Enggak harus juga, tapi agar tepat saja seperti ini. Kemudian ini juga sama, ini juga dinolkan saja dulu. Nah seperti ini. Kemudian kita ulangin lagi. Tapi sebelum kita ulangi, di setting ini ada language English, render ini biarkan sistem, FPS frame per second limit uncapped. Ini FPS angkanya, biarkan saja settingnya seperti ini. Balik lagi ke device, kemudian connect. Nah, dia jalan ya. Dia jalan pada kecepatan 44.000 Hz alias 44 kHz seperti ini. Kemudian tipe scan kita berubah menjadi fixed. Scan biarkan saja, kemudian dari diagram ke kursor ini juga kita konfigurasi. Ini ke tipe voltage untuk threshold. Dia membaca 2,5 volt peak to peaknya. Kemudian dari kursor sini diagram scan. Nah di sini untuk mode ini dibuat continuous. Nah, ini nanti akan diam kalau dia seperti ini. Ini flank rising atau falling ini untuk tipe thresholdnya. Nanti saja kalau sudah diam ya. Kemudian saat ini dia masih membaca 0 Hz. Coba cek ini untuk ininya, untuk channelnya ya. Ini saya coba tepatkan dulu untuk inputnya dan lain-lain. Ini 2 channel ya, nih seperti ini.
Satu channel saya input channel 1 menggunakan ini. Untuk signalnya ini harus ditempatkan dulu pada tengah-tengah masing-masing dulu ya. Ini harus ditempatkan. Kalau nggak ditempatkan maka nanti dia tidak mau diam. Ini ditempatkan dari potensio 2 yang ada di input ya, yang saya gunakan untuk mengatur garis vertikal dari baseline. Ini akan diam dia kalau kita atur. Belum temukan keseimbangannya. Hampir. Ini akan sedikit takes time, walaupun tadi sudah saya temukan versi stabilnya tapi tidak terekam oleh kamera. Seperti ini. Kemudian coba kita pada slow kecepatan dulu. Jadi untuk ICL 8038 saya rubah ke setting low dari 0 hingga 600 Hz. Ini harusnya untuk HZ ini di sini. Untuk ini nih harus membaca frekuensi ya. Coba saya tepatkan dulu ya, hingga agar dia stable. Coba kita maximize dulu. Nah, kalau maximize seperti ini. Untuk tampilan layar full. Ini harusnya bisa stable. Cek untuk input-input. Ini kalau input saya bebaskan, saya copot semua seperti ini. Kemudian ini saya masukkan kembali. Nah, ini sudah ditemukan kestabilannya ya. Ini kemudian saya geser untuk kursornya agar ke sini, untuk yang gambar ini agar tidak mengganggu. Nah, seperti ini. Ini channel 1 ini yang kuning ya. Channel 1 ini kuning ini ya. Channel 1 ini menentukan untuk time base-nya disinkronisasi ke channel 1. Jadi channel 2 itu sebagai follower ya. Nah, akan seperti ini dapatnya ya. Ini bisa dieksperimen sendiri Anda di rumah. Ini sangat menarik karena dia mampu kita gunakan. Nah, ini sekarang untuk sinyal input itu sebesar di frekuensi 225, 230, 220 Hz. Ini pada slow speed, pada daerah frekuensi audio. Kemudian akan saya coba percepat. Ini kalau saya percepat maka untuk peak to peak jarak dua sinyal pun akan semakin merapat. Dan untuk bus dari komputernya juga melakukan sinkronisasi untuk ininya, untuk time base ke signal threshold itu akan secara otomatis. Yang ini nggak usah diperhatikan, ini adalah waktu dimana sinkronisasinya. Nah, ini hasilnya yang ini. Itu. Ini jarak peak to peak ini terbaca 2,5 volt itu ya antara peak to peak. Ini bisa saya geser ini. Nah, percobaan Zyda-Scope kita gunakan untuk melihat sinyal pada frekuensi 1 kHz 1000 Hz seperti ini. Kemudian untuk ininya, untuk sinyalnya saya ganti, untuk channel 1 tetap sinus, sedangkan channel 2 saya input dengan signal square, maka bentuknya seperti ini. Kemudian ini saya coba ya, untuk frekuensi sekarang berada di sekitar 1 kHz seperti ini, lebih dikit. Ini harus saya rubah-rubah dari frekuensi generator ICL 8038. Ini kalau kemudian signal untuk channel 2 yang square saya lepas, kemudian ini saya input dengan segitiga.
maka sinyalnya akan geser. Ini bisa kita tepatkan lagi, kita turunkan ke bawah dikit, maka terjadi sinkronisasi seperti ini. Kemudian kalau kita zoom, maka akan seperti ini sinyalnya. Kemudian ini saya geser ke sini, ke tengah dikit, agar bisa kita lihat lebih enak, stabil. Tuh, ini lihat jaraknya ya. Pada frekuensi audio ini cukup bagus gitu. Fungsi hold off ini saya coba juga nggak begitu terlalu ngaruh ya. Hold off itu kalau nggak salah ini untuk mendelay ya, mendelay pembacaan. Kalau kita trigger levelnya kita rubah, maka kan gambarnya akan ini ya, ganti ya. Nah, kan kalau falling, rising seperti ini, kalau falling seperti ini, mode single seperti ini, mode non seperti ini jalan, kemudian kalau mode continuous akan locked hingga gambar diam. Kemudian kalau kita akan coba hentikan, disconnect, maka akan seperti ini. Kita akan coba naikkan frekuensinya ke 96 yang biasa digunakan sebagai sampling rate untuk audio, 96 kHz, 96000. Kemudian kita connect kembali. Tidak muncul apapun. Sepertinya terjadi error. Kemudian disconnect, coba kita pelankan ke 50. Connect lagi. Tidak keluar gambar. Keluar gambar. Jadi ternyata mungkin ini ada pengaruh juga, karena untuk sistem daripada osiloskop dan recorder ini sharing ya, karena untuk Bandicam juga menggunakan resource audio, sehingga terjadi konflik. Maka kita pada kecepatan 50 kHz saja. Nah, seperti ini. Ini kalau kemudian saya naikkan ya, naikkan frekuensinya ke atas, ini di sekitar 2 kHz seperti ini. Kemudian saya naikkan hingga maksimum daripada frekuensi generatornya. Maksimumnya kalau nggak salah hanya 6000 alias 6 kHz seperti ini pembacaannya. Coba kita tunggu apakah dia akan terdisplay dengan baik seperti pada daerah frekuensi rendah, karena dari komputer juga membutuhkan waktu untuk sinkronisasinya. Nah, itu terjadi sinkronisasi. Kita biarkan dulu hingga kalau stabilnya seperti apa. Sepertinya di 6000 kHz saja, di 6 kHz saja sudah payah ya. Kemudian saya turunkan kembali, turunkan hingga ke 1000 kHz, 1000 Hz. Ini di 500 ya, 600 ya. Sepertinya akan ada masalah ketika kita pergunakan untuk timebase yang lebih rendah. Saya sih berharap ini setting timebase-nya bisa dibuat manual ya. Nah, seperti ini untuk performa daripada Zyda-Scope versi 210603 yang saya coba dan saya hadirkan sebagai konten di channel Ngoprek di Rumah YouTube yang membahas tentang osiloskop. Nah, ini kalau kita minimize seperti ini.
Ya pemirsa, semoga apa yang saya sampaikan berguna, bermanfaat bagi Anda yang juga sedang bereksperimen dengan osiloskop digital berbasis microcontroller. Semoga bermanfaat sebagai referensi Anda. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngoprek.